Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan melakukan latihan untuk persiapan penilaian akhir tahun kelas 8 SMP ya. Jadi di penilaian akhir tahun kelas 8 SMP ini ada 4 bab ya. Bab yang utama adalah yang pertama garis singgung, yang kedua adalah kubus dan balok, berikutnya adalah lingkaran, dan yang terakhir adalah Pitagoras ya. Yang pertama, pada gambar di bawah ini diketahui panjang jari-jari lingkaran yaitu AO ini diketahui 6 cm, panjang OP diketahui panjang OP ini adalah 10 cm, maka tentukan A panjang garis singgung AP, yang B luas layang-layang OAPB, yang terakhir adalah panjang tali busur AB ya. Untuk mengerjakan ini maka kita identifikasi dulu ya segitiga AOP ya. Segitiga AOP ini adalah segitiga siku-siku di A ya. Kenapa di A? Karena A adalah titik singgung. Ya, kita gambarkan di sini ada segitiga AOP di mana AO di soal tadi diketahui AO ini adalah jari-jari yaitu 6, kita tuliskan 6. Sedangkan OP di soal diketahui 10 ya. Kita ingin mencari panjang AP. AP ini adalah garis singgung lingkaran ya. Oke, maka rumusnya adalah AP kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat dikurangi sisi tegak kuadrat yang lain. Oke, maka di sini kita masukkan OP adalah 10 kuadrat, AO nya adalah 6 dikuadratkan, 10 kuadrat adalah 100, 6 kuadrat 36, 100 dikurangi 36 ketemu 64. Maka karena ini masih AP kuadrat ya, maka mencari AP kita akar ya. Berarti akar dari 64 ketemu 8. Jadi panjang garis singgung AP, panjang garis singgung AP ini adalah 8 cm ya. Maka nanti di sini bisa ditulis 8. Berikutnya adalah luas layang-layang OAPB. Kita perhatikan di sini luas layang-layang OAPB itu bisa menggunakan rumus ya, 2 kali dari segitiga ini, segitiga OAPB ya. Segitiga OAP itu besarnya sama dengan segitiga OPB ya. Maka kita bisa menggunakan rumus luas layang-layang sama dengan 2 kali dari luas segitiga OAP. Luas segitiga AOP atau OAP ya. Oke, karena ini sudah diketahui di sini, maka kita tinggal memasukkan aja. Ya, memasukkan aja bahwa luas segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi. Berarti kita acuannya ini alasnya, berarti ini tingginya. Tingginya sudah diketahui di soal ini adalah 8 ya. Kita masukkan 2 dikali setengah dikali AO dikali AP. AO nya ini 6, AP nya adalah 8. 2 dikali setengah ini adalah 1, berarti kita cukup mengalikan 6 kali 8 ketemu 48. Jadi luas layang-layang ini ya adalah 48 cm persegi. Terakhir yaitu kita ingin menghitung panjang tali busur ya. Panjang tali busur kita menggunakan rumus luas layang-layang ya. Luas layang-layang ini di soal tadi sudah diketahui adalah 48 ya. Sudah kita hitung ketemu 48, maka kita gunakan rumus layang-layang yaitu setengah diagonal 1 dikali diagonal 2. Ini hasilnya adalah 48. Diagonal 1 bisa ini ya, OP, berarti AB adalah diagonal yang kedua. Kita masukkan di sini berarti setengah AB dikali OP sama dengan 48. Jadi kalau ini diagonal pertama, ini diagonal kedua, atau sebaliknya ya. Kalau ini diagonal pertama, berarti ini diagonal yang kedua. AB ini nanti yang kita cari. OP di soal sudah diketahui 10, kita masukkan OP nya adalah 10 ya. Berarti kalau mencari AB berarti 48, kebalikan dari ini adalah dikali 2 ya. Kebalikan dari perkalian adalah dibagi ya. Bisa kita tulis 48 dikali 2 dibagi 10. 48 dikali 2 itu adalah 96. 96 dibagi 10 ketemu 9,6 cm. Jadi panjang tali busur AB adalah 9,6 cm. Soal yang kedua, diketahui 2 buah lingkaran memiliki jari-jari 8 cm dan 3 cm. Jarak kedua pusat lingkaran adalah 13 cm. Tentukan panjang garis singgung persekutuan luar 2 lingkaran tersebut.
kita menggambarkannya seperti ini ya, karena ini jari-jarinya 8 sama 3, 8 ditambah 3 ini adalah 11, sedangkan jarak kedua pusat lingkarannya lebih dari ini ya, berarti kedua lingkaran ini saling lepas ya, saling lepas. Ini saling lepas ya, kita hubungkan atau kita berikan aja ini misalkan adalah X titik pusatnya, berikutnya adalah Y, setelah itu kita hubungkan ini adalah garis singgungnya ya, garis yang menyinggung kedua lingkaran. Oke, kita perhatikan di sini ya, ini adalah jarak kedua pusat lingkaran, ini adalah panjang jari-jari besar, ini panjang jari-jari kecil ya. Oke, kita asumsikan ini adalah AP, ini titik A, ini titik B yang kita cari ya, yaitu panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran, berarti ini AP ya. Diketahui di soal ini jari-jarinya 3, berikutnya yang ini adalah 8 ya. Maka kita menggunakan teorema atau rumus mencari panjang garis singgung persekutuan luar. Kalau persekutuan luar ya, dalam kurungnya adalah R besar dikurangi R kecil ya. Berarti panjang garis singgung kuadrat sama dengan jarak kedua titik pusat lingkaran ini dikuadratkan dikurangi dari selisih jari-jari kedua lingkaran dikuadratkan. Nah, kita masukkan di sini panjang kedua pusat lingkaran ya. Berarti ini ada ini panjang kedua pusat lingkaran ini diketahui di soal 13, maka kita masukkan ini 13 kuadrat. Jari-jari besar ini adalah 8, jari-jari kecil adalah 3 ya. 13 dikuadratkan 169, 8 dikurangi 3 itu 5, 5 dikuadratkan ketemu 25. 169 dikurangi 25 ketemu 144. Di sini masih kuadrat ya. Berarti mencari AP, berarti ini harus diakar. Berarti AP sama dengan akar 144. Akar 144 adalah 12 ya. Maka panjang garis singgung lingkaran atau AP di sini ya adalah 12 cm. Soal yang ketiga, diketahui dua buah lingkaran memiliki jari-jari 6 cm dan 3 cm. Jarak kedua pusat lingkaran adalah 15 cm. Tentukan panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran tersebut. Ya, kita gambarkan ini dua buah lingkaran yang saling terpisah ya. Kenapa saling terpisah? Karena jarak kedua pusat lingkaran ini lebih besar daripada penjumlahan jari-jari dua lingkaran ini ya. Oke, kita perhatikan di sini sama prinsipnya, kita beri titik sudut ini dengan nama X dan Y ya. Ini adalah jari-jari masing-masing. Ini adalah jarak kedua pusat lingkaran. Nah, ini kita tarik. Nah, kita akan mencari panjang garis persekutuan dalam dua lingkaran ini ya. Kita karena dia adalah titik singgungnya di sini, maka pasti tegak lurus ya. Kita misalkan ini A, ini adalah B. Diketahui ini 6, berikutnya adalah 3 jari-jarinya ya. Oke, maka di sini untuk mencari AP ya, AP ini adalah garis singgung persekutuan dalam, maka rumusnya AP kuadrat sama dengan jarak kedua pusat lingkaran dikurangi penjumlahan dari jari-jari kedua lingkaran tersebut dikuadratkan. Kita cek di sini jarak kedua pusat lingkaran 15, maka di sini adalah 15 kuadrat. Jari-jari lingkaran besar itu adalah 6, yang kecil adalah 3. 15 dikuadratkan ketemu 225. 6 ditambah 3 itu 9, 9 dikuadratkan ketemu 81. 225 dikurangi 81 sama dengan 144. Ini masih AP kuadrat, maka AP sama dengan akar dari 144, yaitu 12 ya. Jadi panjang garis singgung AP ini, yaitu garis singgung persekutuan dalam ini adalah 12 cm. Soal yang keempat, diketahui 3 buah lingkaran memiliki jari-jari yang sama, yaitu 7 cm dan bersinggungan di luar. Panjang lilitan minimal untuk menghubungkan ketiga lingkaran tersebut adalah, kita perhatikan di sini ya, ini bersinggungan di luar. Berarti kita bisa menggambarkan ada 3 lingkaran kira-kira seperti ini, dia bersinggungan di luar ya. Oke. Ini nanti kita akan mencari ya panjang tali minimal atau lilitan minimal ya. Ini adalah tali yang digunakan untuk menali ketiga lingkaran ini. Oke. Ini jarak
kedua titik pusat lingkaran sama ya, ini juga sama. Berikutnya kita mencoba menghubungkan, ini adalah jari-jari juga, ini jari-jari, ini juga jari-jari, ini jari-jari, ini juga sama jari-jari ya, ini juga jari-jari. Di titik singgungnya pasti dia tegak lurus, ini juga sama ya, ini juga tegak lurus. Kita perhatikan di sini ya. Yang pertama kita perhatikan, kita buat di titik pusatnya ini kita beri nama ya, ini A, ini B, ini adalah C ya. Segitiga ini ABC ini kita taruh di sini. Kita perhatikan di sini. Ini diketahui, ini ya. Kita cek segitiga ini ya. Segitiga ini kan 2R, 2 jari-jari ya. Jarak kedua pusat lingkaran adalah 2R, yang bawah juga sama 2R, ini juga 2R ya. Ini berarti kalau begitu, karena ketiga sisinya sama, maka ini adalah segitiga sama sisi. Kalau ketiga sisinya sama, dipastikan ketiga sudutnya sama ya. Berarti totalnya ini 180 dibagi 3 ya, berarti ketemu 60. 60 ini baratnya ya, ini ke sini, ini kita tarik ke sini nanti 60 ini ya. Kalau ini 60, ini 90 berarti ini totalnya yang sudah terpakai adalah ini 180 ditambah 60 berarti 240 ya. 240 berarti untuk menuju ke satu lingkaran ini 360, maka di sini ini 120. Ya, ini 120. 120 derajat ini setara dengan sepertiga keliling lingkaran ya. Sepertiga keliling lingkaran. Berarti ini juga sama sepertiga keliling lingkaran, ini juga sama sepertiga keliling lingkaran. Maka untuk mencari panjang minimal lilitan ya, itu adalah ini adalah 2R ya, sama dengan ini yang hitam. Berarti ini 2R ditambah ini 2R juga, ditambah yang bawah ini 2R ya, ditambah ini adalah sepertiga keliling lingkaran, ditambah untuk yang bawah ini sepertiga keliling lingkaran, dan yang terakhir untuk sebelah kiri bawah ini ya, sepertiga keliling lingkaran. 2R tambah 2R tambah 2R ini adalah 6R, sepertiga berarti 1 ya, berarti artinya keliling satu lingkaran. 6R ini kalau dijadikan diameter bisa ditulis dengan 3D, 3 diameter, ditambah dengan keliling lingkaran rumusnya adalah 2πr ya. Kita coba untuk jadikan rumus ya. Nah, ini rumusnya kalau nanti mengikatnya itu saling bersinggungan seperti ini, maka mencari panjang lilitan itu adalah N dikali D ditambah 2P dikali R. Artinya ini D ini adalah diameter ya, maka yang dimaksud N ini adalah banyaknya lingkaran. Karena di sini lingkarannya ada 3 ya, maka di sini N-nya diganti 3. Kalau nanti mengikat 4 lingkaran yang saling bersinggungan di luar, maka ininya diganti 4, berarti 4D. Dan ditambah dengan keliling lingkaran atau 2B kali R. Jadi yang berubah ini ya, N-nya ya. Oke, kita masukkan 3, diameternya 14, karena jari-jarinya 7 maka diameternya 14, ditambah ini 2B dikali R ya, ini adalah 7 ya. Ini bisa dicoret, ini 7 dengan 7. Sekarang 3 kali 14 ini 42, 2 kali 2 ketemu 44, berarti nanti hasilnya adalah 86 cm.
kalian harus mengenal apa yang disebut dengan triple Pitagoras ya. Sebuah segitiga siku-siku terdiri atas satu sisi miring dan dua sisi siku-siku ya. Jadi saya ingatkan lagi, sebuah segitiga siku-siku itu pasti terdiri atas satu sisi miring dan dua sisi yang lain adalah dua sisi siku-siku. Jika panjang sisi-sisinya terdiri atas tiga bilangan asli ya. Jadi sisi-sisi segitiga siku-siku ini jika terdiri atas tiga bilangan asli, maka segitiga tersebut disebut triple Pitagoras. Jadi triple Pitagoras itu apabila ya segitiga siku-siku itu sisi-sisinya itu terdiri atas tiga bilangan asli ya. Jadi dia harus bilangan asli. Bilangan asli itu adalah mulai angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Berikutnya yang disebut bilangan bulat. Bilangan bulat itu mulai dari tak terhingga ya, negatif tak terhingga sampai negatif 1, 0, 1, 2 dan seterusnya. Jadi intinya bilangan bulat itu adalah semua bilangan baik negatif atau positif yang utuh ya, tidak mengandung unsur koma atau pecahan ya. Berikutnya kalian harus mengenal bilangan caca. Kalau bilangan caca itu mulai angka 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Kenapa di sini disebut tiga bilangan asli? Karena kalau nanti bilangan caca 0 termasuk. Nah, kalau nanti ada segitiga memiliki panjang sisi 0 berarti artinya kan dia sebenarnya tidak punya sisi ya, karena 0 ini tidak ada ya. Maka dia di sini jika panjang sisi-sisinya terdiri atas tiga bilangan asli di dalam segitiga siku-siku, maka dipastikan segitiga tersebut adalah triple Pitagoras. Oke, kita lihat di sini ya. Ini 3, ini 4, ini 5. Kita perhatikan di sini ini bilangan asli semua, ada 3, ada 4, ada 5. Oke, apakah nanti dia triple Pitagoras? Maka sesuai dengan teorema Pitagoras bahwa sisi miring kuadrat sama dengan sisi siku kuadrat ditambah sisi siku kuadrat yang lain ya. Kita cek ya. Ini 5 kuadrat apakah sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat ya. 5 kuadrat itu 25, 4 kuadrat 16, 3 kuadrat 9 ya. Yang kiri 25, yang kanan 16 tambah 9 juga 25 ya. Maka ini hasilnya sama, maka disebut segitiga ini adalah segitiga dengan triple Pitagoras ya, yaitu 3, 4, 5 ya, di mana angka-angkanya dia adalah bilangan asli. Berikutnya contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua tetap kita gunakan teorema Pitagoras ya. Di sini kita lihat segitiga ini segitiga siku-siku di mana semua sisinya adalah bilangan asli ya. Bilangan asli mulai 1 sampai dan tak terhingga ya. Kita cek apakah nanti sisi miring kuadrat sama dengan sisi siku kuadrat ditambah sisi siku kuadrat ya. 13 kuadrat 169, 5 kuadrat 25, 12 kuadrat 144. Ini 25 tambah 144 ini adalah 169 ya. Yang kiri 169, yang kanan 169. Oke, bahwa di sini adalah disebut triple Pitagoras ya. Triple itu artinya 3 ya. 3 sisi yang membentuk segitiga siku-siku, di mana 3 sisinya adalah bilangan asli. Berikutnya contoh yang terakhir, contoh yang ketiga ya, ada 8, 15, 17. Ini juga bilangan asli ya. 8 ini bilangan asli, 15 bilangan asli, 17 juga bilangan asli ya. Apakah nanti hasilnya sama seperti teorema Pitagoras? Kita cek ya. Sisi miring kuadrat sama dengan sisi siku kuadrat tambah sisi siku kuadrat ya. Berarti 17 kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. 17 kuadrat ini 289, 8 kuadrat 64, 15 kuadrat 225 ya. Ini kalau dijumlah yang sebelah kanan ini ketemu 289, yang kiri ini juga 289 ya, maka dia berlaku triple Pitagoras. Jika ini ada semacam kesimpulan, jika 3, 4, dan 5 adalah triple Pitagoras, ini 3, 4, dan 5 ini adalah triple Pitagoras, maka kelipatannya juga demikian, artinya kelipatannya juga Pitagoras. Contohnya, ini kan 3, 4, 5 ya, maka di sini kalau dikali dengan 2 ya, masing-masing sisi ini dikali dengan 2, 3 dikali 2, 6,
4 dikali 2 adalah 8 ya, nanti kita cek ya. Ini 3 dikali 2 ini adalah 6. 3 dikali 4 ini adalah 3 dikali 2 adalah 6. 4 dikali 2 adalah 8. 5 dikali 2 adalah 10 ya. Jadi 6, 8, 10 ini juga triple Pitagoras. Kita kalikan 3. 3 kali 3 ini 9. 4 dikali 3 adalah 12 dan 5 dikali 3 adalah 15 ya. Kita kalikan 5 ya, masing-masing kita kalikan 5, 15, 20, 25. Jadi ini juga triple Pitagoras. Jadi kalau 3, 4, 5 adalah triple Pitagoras, maka kelipatannya juga triple Pitagoras. Ini juga sama ya. Ini triple Pitagoras, maka kalau dikali 2 berarti ini 10, dikali 2 ini 24, dikali 2 ini 26 ya. Jadi 10, 24, 26 juga triple Pitagoras. Berikutnya yaitu misalkan bilangan-bilangan berikut ini merupakan sisi-sisi dari sebuah segitiga ya. Ini diberikan A, B, dan C. Pertanyaannya manakah yang membentuk segitiga lancip di A ya. Jadi kita acuannya adalah A. Untuk mengatakan bahwa segitiga ini lancip di A ya, seperti syarat yang di atas ya, bahwa kuadrat dari A itu harus lebih kecil ya dari jumlah kuadrat dari B dan C ya. Oke, ini 20 kuadrat, apakah nanti lebih kecil atau lebih besar dari dua sisi berikutnya ya, penjumlahan kuadrat dari dua sisi. Oke, 20 kuadrat ini 400, 16 kuadrat 256, 12 kuadrat 144. Ini 400, ini 256 tambah 144, ini ketemu 400. Ini 400, ini 400, maka sama ya. Kalau dia sama, pasti dia segitiga siku-siku. Jadi yang A ini adalah segitiga siku-siku. Oke, berikutnya yang B, ini kita lihat ini ya, 17, 12, 10 ya. Yang A ini 17 kuadrat, apakah nanti hasilnya lebih kecil atau lebih besar dari penjumlahan kuadrat sisi siku-siku yang lainnya ya. Ini 17 kuadrat ini adalah 289, 12 kuadrat 144, 10 kuadrat 100 ya. Kita jumlahkan di sini ketemu 244. Ini berarti ini 289 lebih besar dari 244. Kalau nanti panjang sisi A ini dikuadratkan lebih panjang dari kuadrat jumlah kuadrat dari sisi yang lain, maka di sini segitiganya adalah segitiga tumpul di A ya. Oke, berikutnya yang C ya. Ini 13, 12, 6. Ini 13 kuadrat, apakah nanti lebih kecil dari 12 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Kita cek di sini 13 kuadrat 169, 12 kuadrat 144, 6 kuadrat 36 ya. Ini 144 ditambah 36 ini ketemu 180 ya. Maka di sini 169 ini lebih kecil dari 180. Jika panjangnya A ini ya, panjang A kuadrat ini lebih kecil dari kuadrat dari jumlah kuadrat B dan C, maka dia segitiga lancip. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.